bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Sejumlah pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa reses masa sidang 1 tahun 2020-2021. Dalam kunjungan kerja ini, rombongan Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan terhadap beberapa proyek-proyek pembangunan yang sedang dalam proses pengerjaan di Kota Kendari, Senin 12 Oktober 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini, rombongan Komisi 5 DPR RI dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae dan juga didampingi oleh Sekda Provinsi Sultra Nur Endang Abbas, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir, Kepala BPJN 21 Kendari Yohanes Tulang Toding Rara, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyedia Perumahan Kemen PUPR, Ditjen Hubungan Laut dan Hubungan Darat Kemenhub RI, dan para undangan lainnya. Adapun lokasi-lokasi proyek pembangunan yang ditinjau oleh rombongan Komisi 5 DPR RI tersebut yakni kolam retensi Boulevard pengendali banjir Sungai Wanggu, Jembatan Teluk Kendari, proyek penataan kawasan Kotaku di Kelurahan Bunggutoko dan Petoaha, Pelabuhan Pelindo Bunggutoko, Jalan Lingkar Kota Kendari, kolam regulasi di wilayah Nangananga, Kecamatan Baruga. Kunjungan peninjauan dimulai dari peninjauan proyek retensi di Jalan Boulevard di Kecamatan Baruga. Lalu selanjutnya setelah beristirahat sejenak untuk makan siang, rombongan melanjutkan kunjungan ke Jembatan Teluk Kendari, terus lanjut ke lokasi program Kotaku di Kelurahan Bunggutoko dan Pelabuhan Pelindo Bunggutoko atau Kendari Newport, dan ditutup dengan peninjauan lokasi rencana kolam regulasi dan jalan lingkar Kota Kendari. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, dalam wawancara dengan awak media di atas Jembatan Teluk Kendari menyatakan sangat berterima kasih ke Presiden Jokowi melalui Menteri PUPR yang telah menganggarkan beberapa proyek di Kota Kendari, mulai Jembatan Teluk Kendari, Pelabuhan Pelindo Bunggutoko atau Kendari Newport. Ia berharap dengan adanya jembatan ini, Gubernur Sultra dan Wali Kota Kendari agar mengambil langkah-langkah konkret agar wilayah ini bisa menjadi satu ikon pariwisata dan jauh dari kekumuhan. Kepada pemerintah pusat yang telah menganggarkan jembatan ini, dan jembatan ini sangat bermanfaat buat menghubungkan antara pertumbuhan kota lama dengan pengembangan kota baru. Dan di sana juga ada Kendari Newport di sana. Ini artinya apa? Memberi pelayanan yang akan bagus, terkompleks, dan kemudian akan bisa memberi manfaat wisata buat daerah ini. Nah, saya berharap bahwa apa yang telah diberikan oleh Bapak Menteri PUPR terhadap jembatan ini itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena apa? Saya yakin Bapak Gubernur akan mengambil langkah-langkah yang konkret. Juga saya yakin Wali Kota akan mengambil langkah konkret agar semua bisa melahirkan pariwisata yang baik. Dan ini saya minta dermaga ini adalah bisa bermanfaat lebih luas. Jangan justru menjadi penyakit. Contohnya penyakitnya adalah apa? Jangan sampai justru pendangkalan yang terjadi akibat jembatan ini. Kita berharap pendangkalan tidak boleh terjadi. Karena itu juga tidak boleh melahirkan kekumuhan. Oleh karena Wali Kota kita berharap bagaimana cara menata wilayah ini yang pada akhirnya menjadi hijau dan justru bisa menjadi daerah wisata buat masyarakat yang di Kota Kendari. Saya kira itu yang saya tekankan dalam persoalan ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah saya terima kasih kepada Pak Joko Widodo yang mau menurunkan anggaran terhadap pembangunan jembatan ini. Itu kira-kira. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 21 Kendari, Yohanes Tulang Toding Rara menyatakan, proyek Jembatan Teluk Kendari sudah mencapai progres 98,334% dan pada awal minggu pertama November 2020 akan selesai dan saat ini tinggal proses finishing. Tadi progres kita 98% kita harapkan bisa selesai, mohon dukungan doanya di awal minggu pertama November 2020. Saat ini tinggal pekerjaan finishing, pengecatan, penyelesaian di arah jalan pendekat dan operate, dan pemasangan marka jalan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sementara itu, soal ancaman pendangkalan Teluk Kendari, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 21, Yohanes Tulang Toding Rara menyatakan bahwa persoalan pendangkalan Teluk Kendari sudah ada solusi dengan pembangunan kolam retensi di daerah Baruga yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4 Kendari. Mungkin maksudnya beliau
pendangkalan ini tentu dikhawatirkan ketika mungkin ada 14 sungai kalau tidak salah, dari sejawat saya menyatakan dari sekian sungai masuk itu tentunya sudah teranu dengan program kolam retensi tadi, karena pendangkalan tentunya dengan adilan lumpur dari hulu, tapi mungkin untuk itu dari teman-teman balai sungai bisa menjelaskan. Saya rasa itu Pak mungkin maksudnya tadi Pak. Saat berada di lokasi program kawasan Kota Tanpa Kumuh pemukiman kumuh di Kelurahan Bugotoko, Andi Irwan Darmawan Aras yang juga selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra menyatakan bahwa setelah melihat langsung lokasi program Kotaku yang ada di Kelurahan Bugotoko sangat memberi manfaat bagi masyarakat, di mana saat ini wilayah ini sudah tertata dengan baik dan jauh dari kekumuhan. Ia berharap ke depan program Kotaku ini terus dilanjutkan dan diberikan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Lihat program Kotaku ataupun program-program lain dari Kementerian PUPR dapat memberikan manfaat secara langsung pada masyarakat. Nah, ya, terutama di saat ini kita berada di daerah Bugotoko. Kita lihat salah satu program Kotaku dari Dirjen Cipta Karya, alhamdulillah itu dan ya, dari Kementerian PUPR kita melihat bahwa wilayah yang tadinya begitu kumuh, alhamdulillah sudah menampakkan kemajuan, memperlihatkan tingkat kesehatan yang lebih baik, tingkat tatanan kota yang lebih baik. Kita harap ke depan bahwa program-program ini akan bisa lebih banyak lagi kepada daerah-daerah lain yang belum mendapatkan program Kotaku ini. Untuk diketahui, kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ini adalah dalam masa reses persidangan 1 tahun sidang 2020-2021 yang berlangsung dari tanggal 12 sampai 13 Oktober 2020. Dan pada malam ini, rombongan Komisi 5 DPR RI akan melaksanakan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara beserta SKPD yang juga dihadiri oleh Wali Kota Kendari, Bupati Konawe, Bupati Konawe Selatan, Bupati Buton Tengah, Bupati Muna, Wali Kota Bau-Bau, dan Bupati Wakatobi. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, jurnalis Ultraline Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.